selama 4 hari ini kita buat sejarah. Horas napa sebelum HKBP? Konferensi napa sebelum HKBP yang ke-10 ini adalah momentum untuk membuat sejarah. Karena itu banggalah sebagai perwakilan distrik, banggalah bisa menjadi bagian dari konferensi selama 4 hari ini. Ini bukanlah kesempatan bagi kita untuk rekreasi, sekalipun kita harus penuh sukacita. Yang paling utama adalah berkarya. Jadi kalau yel-yel pemuda, sukacita dan tetap berkarya. Dalam mempersiapkan konferensi ini, kami mencoba mengulangi, mengingat, mempelajari kembali konferensi Sipiro. Kalau kita membaca dokumen dari perjanjian Sipiro, itu luar biasa. Dinamika rapat, penelahan Alkitab, pengambilan keputusan dengan fasilitas yang sangat sederhana. Mereka tinggal di rumah-rumah penduduk, meja, kursi yang serba terbatas, alat tulis, materi yang serba terbatas, tetapi hasilnya luar biasa. Dan itu mewarnai dan mempengaruhi perjalanan pelayanan Lapas Gunung HKBP untuk beberapa puluh tahun ke depan. Saya membaca luar biasa perjanjian Sipiro itu. Dan kalau sekarang kita di konferensi yang ke-10, nampaknya tantangan dan realitas kehidupan masyarakat dan dunia ada kesamaan. Jika pada konferensi Naposobulu, terutama dengan pencerahan dari Opuye Porus SAE Nababan, mereka sedang dipersiapkan untuk menghadapi industrialisasi. Itu pokoknya. Bagaimana tahun 1990 warga pemuda HKBP di desa, di kota, di daerah transisi menghadapi realitas hadirnya industrialisasi dan globalisasi. Dan saat itulah buku yang ditulis oleh penulis terkenal Megatrends menjadi pokok pemikiran. Dan sekarang kita berada di dalam momentum itu, sebagaimana digaungkan oleh pemerintah kita, bahwa pada tahun 2045, tepatnya 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia akan menjadi negara maju. Ini harus menjadi titik poin pemikiran kita. Berarti itu 21 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan menjadi apa, saudara? Di mana, saudara? Sebagai pemuda HKBP, bagaimana saudara merespon tantangan yang dihadapi oleh HKBP? Merespon tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita. Di mana posisimu 20 tahun yang akan datang atau sebelumnya? Itu adalah usia emasmu. Setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Mudah-mudahan zaman itu adalah zamanmu. Zamanmu sebagai pemimpin, zamanmu sebagai penentu, zamanmu sebagai orang yang membawa arah perjalanan gereja kita HKBP. Demikian juga masyarakat bangsa dan negara kita. Karena itu harapan kami dari pimpinan HKBP dan saya secara pribadi sebagai penanggung jawab konferensi ini, mari selama 4 hari ini kita buat sejarah.
bahkan melebihi perjanjian Sipiro. Karena tantangan yang kita hadapi demikian masif. Ini bukan main-main. Ini bukan soal jabatan. Siapa yang ingin menjadi pemimpin, menjadi ketua, menjadi sekretaris, pikir ulang dulu. Apakah memang saya orang yang tepat untuk itu? Jangan karena keinginan semata, padahal waktunya tidak ada. Dan ingatlah itu, personifikasi jiwa Naposobulung HKBP dengan motonya nama Sitangiangan, masih haposan, masih urupan. Ingat, mudah-mudahan itu semakin menjiwai hidup ini. Karena itu siapapun nanti yang akan terpilih menjadi ketua umum, sekretaris umum, dan semua perangkat-perangkat yang akan mereka bentuk nanti, berikanlah hatimu, berikan. Jangan mulai dengan uang, jangan mulai dengan materi, tetapi mulailah dengan perenungan. What can I do for HKBP? Do I love HKBP? Apa yang bisa saya lakukan kepada HKBP? Dan apakah saya cinta HKBP? Mudah-mudahan dalam dinamika rapat kita, mulai dari pembukaan ini sampai penutupan dan pelantikan hari Minggu di HKBP Biharaja Tarutung, semuanya kita bisa merenungkan itu. Dan saya yakin, saya percaya dengan kalian semua delegasi yang ada di tempat ini, bersama-sama dengan panitia kita akan bekerja sama, ya, kita akan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, dan kita akan menghasilkan lebih dari perjanjian Sipiro. Apakah saudara bisa melakukan itu? Apakah Naposobulung HKBP dapat melakukan itu? Yes, we can. Tuhan memberkati.